最大の利益のための最高の機器。Halo semuanya, selamat datang kembali di channel PT Indotara Persada. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas salah satu peralatan yang penting banget untuk industri otomotif, konstruksi, manufaktur, pembangunan kapal, aerospace, sampai dengan industri energi. Mesin ini adalah mesin Lasmec. Nah, di video ini juga kita akan mengupas tuntas fitur, keunggulan, dan performa dari mesin Lasmec ini. Kita akan melihat apa saja yang membuat produk ini sangat istimewa dibandingkan mesin Lasmec lainnya. Dan tentunya apakah mesin Las ini sangat cocok untuk kebutuhan Anda atau tidak. Nah, buat kalian yang mungkin sedang cari mesin Las, pengen upgrade mesin Las, dan penasaran bagaimana mesin ini bisa bantu meningkatkan produktivitas, simak terus video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita mulai, pastikan Anda sudah mensubscribe channel YouTube PT Indotara Persada. Karena di channel ini Anda akan selalu mendapatkan berbagai informasi terupdate seputar produk-produk baik komersial, residensial, sampai dengan produk-produk industrial. Pastikan Anda telah menjadi bagian komunitas kami yang terus bertumbuh, maju, dan berkembang bersama-sama. Oke, sebelum kita mereview dari keunggulan dari mesin Lasmec ini, saya akan menjelaskan secara singkat apa sih sebenarnya mesin Lasmec ini dan apa saja pengaplikasian dan keunggulan dari mesin Lasmec sendiri. Nah, mesin Lasmec sendiri kita seperti yang kita tahu adalah metal inert gas atau sering dipanggil atau sering dikenal sebagai mesin las GMAW, gas metal arch welding, di mana jenis mesin las ini menggunakan elektroda kawat secara continuous sebagai bahan pengisi yang digabungkan dengan pelindung gas seperti CO2. Nah, pelindung gas ini melindungi area las dari kontaminasi udara. Teknologi ini juga banyak digunakan karena prosesnya cepat, efisien, dan mampu menghasilkan sambungan las yang berkualitas tinggi pada berbagai jenis logam seperti baja karbon, aluminium, dan stainless steel. Fitur utama dari mesin Lasmec sendiri, yang pertama, kecepatan yang tinggi ketika melakukan proses pengelasan. Proses pengelasan yang cepat dibanding dengan metode-metode lainnya seperti mesin Lastek. Yang kedua, kawat pengisian yang selalu keluar atau selalu bisa menghasilkan kawat las secara continuous, sehingga memungkinkan proses pengelasan tanpa ada gangguan sama sekali. Yang ketiga, gas pelindung. Memiliki gas pelindung yang dimana untuk mencegah terjadinya oksidasi dan menghasilkan hasil las yang lebih kuat dan rapi. Yang keempat, fleksibilitas dari materialnya. Mesin Lasmec ini dapat banyak mengerjakan berbagai jenis material seperti baja karbon, stainless steel, dan mesin metal lainnya. Yang kelima, kemudahan penggunaan. Mesin Lasmec itu sangat banyak dikenal sebagai mesin las untuk kalangan pemula yang ketika baru belajar proses pengelasan. Kenapa? Karena mesin Lasmec ini sangat relatif mudah dioperasikan sehingga menjadi mesin las yang sangat cocok untuk pengguna pemula maupun profesional. Nah, untuk mesin Lasmec ini banyak sekali diaplikasikan untuk berbagai industri. Yang pertama, industri otomotif buat para penonton yang bergerak di pengelasan industri otomotif seperti untuk mengelas rangka, bodi, dan komponen kendaraan, mesin Lasmec ini cocok. Yang kedua, kalau para penonton bergerak di industri konstruksi, nah ini juga cocok mesin Lasmec ini karena biasanya digunakan untuk pembangunan struktur baja. Ketiga, untuk yang bergerak di industri manufaktur, karena mesin las ini cocok juga untuk pembuatan komponen logam, mesin, dan alat-alat berat lainnya. Yang keempat, industri kelautan. Buat para penonton yang bergerak di bidang industri tersebut dapat menggunakan mesin Lasmec ini untuk pembuatan kapal dan struktur logam besar lainnya. Dan yang kelima adalah industri energi untuk pengelasan pipeline minyak dan gas serta menara turbin angin. Nah, itulah beberapa contoh pengaplikasian mesin Lasmec. Oke, sekarang kita akan masuk ke penjelasan fitur keunggulan dari mesin Lasmec sebelah kiri kita ini. Mesin Lasmec ini dari Fujiweld dengan tipe EMIG 251. Mesin EMIG 251 atau kita bisa panggil EMIG 251 ini memiliki dua tipe pengelasan mesin Lasmec dan MMA.
Nah, mesin las MMA ini mungkin para penonton sebagian besar kenal dengan metode pengelasan stick atau pengelasan yang menggunakan elektroda yang sering kita sebut. Jadi mesin las ini bisa mampu mengoperasikan dua buah teknik pengelasan yang berbeda. Oke, untuk power supply dari EMIC 251 ini menggunakan tegangan listrik satu pas dengan 220 volt dengan frekuensi 50 Hz atau 60 Hz. Dengan max input current-nya itu sebesar 45 ampere. Output dari mesin las EMIC 251 ini untuk pengelasan mic-nya itu bisa mencapai sampai dengan 250 ampere. Untuk pengelasan stick-nya itu bisa mencapai sampai dengan 200 ampere dengan rate output masing-masing di 60 sampai 80%. Elektroda diameter yang bisa digunakan mulai dari 0,6 sampai dengan 1,2. Nah, untuk dimensi dari unit ini kita bisa bilang enggak terlalu gede, enggak terlalu kecil. Jadi untuk ukuran panjang dari sini ke sini itu berukuran sekitar 90 cm. Dari kiri ke kanan berukuran sekitar 47 cm dengan tinggi 77 cm. Unit EMIC 251 ini mempunyai berat bobot sebesar 41 kg, yang dimana unit EMIC 251 sudah di cover waranti selama 12 bulan di sisi elektrikalnya. Nah, untuk penampilan dari unit EMIC 251 ini kita bisa lihat dari bagian depannya. Nah, di bagian depan ini para penonton bisa lihat ini ada beberapa display. Display ini menunjukkan untuk OCV-nya yang di sini, output current voltage-nya. Nah, di sebelah kiri ini untuk menunjukkan ampere, angka ampernya ya. Jadi sudah menggunakan LCD display seperti itu. Terus juga ada 3 indikator, power, alarm, dan work. Power artinya menandakan unit dalam posisi menyala. Alarm artinya unit mengalami error atau ada terjadi kesalahan atau unit mati. Nah, biasanya alarmnya akan nyala. Alarm ini nyala biasanya karena mungkin tegangan listrik yang tidak stabil masuk atau overheat. Terus ketiga itu ada indikator work, artinya unit sedang dalam posisi running. Oke. Di sisi bawah ini adalah untuk knob mic-nya, untuk touch mic-nya di sini. Terus di sini ada plus minus juga. Jadi kalau misalkan mau ngelas pakai metode stick, jadi yang stang las untuk sticknya di sini yang minus, yang untuk tang masanya. Terus untuk yang electrode holdernya itu di bagian positif. Cuma yang didapat dari standar aksesoris untuk Fujiwara EMIC 251 ini adalah torch-nya, terus juga untuk stang masanya. Tapi untuk electrode holdernya itu belum dapat. Jadi kalau para penonton pengen langsung sama electrode holdernya, itu para penonton bisa request langsung ke tim sales Departemen PT Indotara. EMIC 251 ini merupakan mesin las yang sudah menggunakan inverter. Ya, artinya konsumsi listriknya sudah sangat rendah sekali. Kedua, EMIC 251 sudah include atau bisa dibilang memiliki feature thermal protector, yang dimana thermal protector ini akan melindungi unit ketika unit overheat. Jadi unit tidak akan mengalami kerusakan ketika overheat karena thermal protector ini akan cover atau protect ketika merasa temperatur suhu unit itu naik terlalu tinggi. Oke. Di sini wire feedernya kita buka. Nah, biasanya wire feeding ini ada yang eksternal, ada yang internal. Nah, ini yang internal ya. Jadi kalau misalkan pindah-pindah ya unitnya dibawa, nggak bisa kalau yang eksternal itu biasanya kalau nggak terlalu jauh dari unitnya, wire feedernya aja yang dibawa. Jadi nggak perlu repot-repot geser sana sini unitnya. Nah, ini untuk penempatan si cutlass. Ini nanti tinggal dibuka aja. Nah, nanti cutlassnya masuk dari sini, tinggal diatur, nanti tembus ke sini, ya, tembus dari sini masuk ke torch. Oke, nah kita masuk ke bagian belakangnya. Di bagian belakang ini sudah ada MCB, terus untuk kabel sudah disiapin.
Jadi para penonton cukup bisa langsung sambung ke MCB atau mau lewat colokan juga bisa, tapi pastikan dulu stekernya itu cukup gede atau bisa sama dengan kapasitas MCB-nya. Karena kalau ininya stekernya kalah atau terlalu panas itu akan meleleh. Oke. Ini untuk input gas. Jadi misalkan kalau sudah menggunakan gas, inputnya dari sini ya, tinggal dibuka aja, tinggal masukin selang gasnya ke sini. Nah, selang gasnya itu udah dapat ya. Jadi selang gas juga dapat dari aksesoris tambahan untuk FujiWeld ini. Nah, di bagian belakang itu ada kipas pendingin. Jadi untuk sebagai pendingin ketika unit bekerja, jadi nggak cepat overheat. Jadi penggunaannya bisa running lama ketika melakukan proses pengelasan. Nah, juga disediakan satu tempat bak seperti ini untuk menaruh si tabung gas. Nah, jadi di FujiWeld itu sudah disiapin bak kayak gini, jadi tabung gasnya taruh di atas, tinggal diikat pakai kawat ini. Oke. Jadi itu lebih memudahkan mobilitas ketika melakukan proses pengelasan. Oke. Nah, buat para penonton yang penasaran mau lihat langsung unitnya, mau coba demo unitnya, nah itu bisa langsung datang aja ke Geraha PT Indotara Persada di lokasi di kawasan Industrial Millennium di Cikupa, Kabupaten Tangerang. Nah, buat para penonton yang kepo sama spesifikasinya seperti apa lebih detail, nah itu para penonton bisa juga akses website kami di www.indotara.co.id di bagian welding. Nah, buat para penonton yang pengen cari di Tokped PT Indotara, yang mungkin sering belanja di Tokpednya PT Indotara, Shopee dan lain-lain, nah itu para pemirsa juga bisa akses di marketplace PT Indotara Persada. Oke? Nah, sekian mungkin video review kita pada hari ini. Jika punya banyak pertanyaan terkait video-video mesin las lainnya atau pengen review produk-produk tipe-tipe lainnya, bisa langsung request di kolom komentar. Sampai jumpa di review video berikutnya. Bye-bye.